bisa? Kok bisa diputus sama si Sinta? Kenapa, Reng? Wah, kamu jadi sedih banget ya. Iya ayah, Karen sedih banget. Nah, kamu udah pacaran berapa kali? Kok terus diputus? Kamu gak belajar sejarah dari hidupmu, Pak? Karen pacaran 3 kali, tapi diputus terus. Loh, 3 kali. Yang pertama sama siapa? Yang pertama sama si Inem. Sama Inem Karen diputus. Loh, kok bisa? Kenapa kok diputus? Gara-garanya LDR. Kangen, gak tahan, terus putus. Oh, nggak bisa begitu. Jarak itu bukan masalah dalam pacaran. Oh, terus yang kedua? Yang kedua Karen diputus karena egois. Loh, egois karena kenapa? Karena kalau makan Karen pengennya ngajak makan Dewi ke warung warteg terus. Oh, gara-gara kamu egois makan itu namanya. Pacaran itu bukan hanya makan melulu. Pacaran itu berkomunikasi. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga Karen diputus sama Dewi. Kok bisa? Karen putus sebelum nembak. Wah, kamu gitu aja. Kok bisa ya? Belum nembak udah diputus. Nah, kamu kayaknya kelainan. Ayah enggak kok ya. Masa Karen kelainan? Kamu itu manusia, harus belajar dari sejarah. Terus piye Pak? Karen sedih, mau diputus-putus terus. Nah, kalau kamu belajar sejarah, ingat kata-kata para tokoh sejarah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar menghargai jasa para pahlawannya. Kalau kamu sebagai manusia yang bijaksana adalah manusia yang belajar dari sejarah pengalaman hidupnya. Nah, kamu harus belajar dari pengalaman sejarah hidupmu. Belajar dari sejarah hidupku tuh piye ya? Nah, kamu sejarah hidupmu itu isinya pacaran, putus, patah hati. Pacaran, putus, patah hati. Kamu harus belajar dari pengalaman hidupmu. Oh, gitu ya. Makanya kamu harus belajar sejarah. Oh, emang sejarah itu apa tuh ya? Nah, kamu nanti di SMA diajar sejarah enggak? Diajari, cuma Karen lupa. Oh, jangan-jangan kamu juga lupa dengan pacarmu, yang gara-gara itu kamu kemudian diputus pacarmu. Kalau gitu apa sejarah ya? Sejarah itu begini, simak baik-baik penjelasan Ayah Semar. Halo, Mbah Semar lagi melihat batu nisan. Batu nisan ini menegaskan adanya peristiwa sejarah bahwa gedung SMA Setelan Duce di Jakarta ini baru diresmikan tahun 1976. Ini gedung ini berada di sisi bagian barat dan tergolong masih baru. Ini adalah bukti sejarah. Nah, gedung ini diresmikan oleh DRS Susanto dan kepala sekolah SMA Setelan Duce yang pertama, yaitu Suster Katarinia CB. Ya, ini adalah suatu peristiwa sejarah. Ngomong-ngomong tentang sejarah,
dalam bahasa Arab, sejarah itu adalah syajaratun. Syajaratun yang berarti pohon sejarah. Pohon sejarah itu kalau sederhananya itu adalah silsilah keluarga. Contohnya kalau kamu gini ya, kamu runut silsilah keluargamu dari kakekmu. Yang pertama adalah dari kakek nenekmu, punya keturunan semisal 3 orang. Mungkin kamu kemudian punya bude atau pakde, kemudian orang tuamu, dan kamu juga punya istilahnya bule, atau pakle, adik dari orang tuamu. Nah, orang tuamu ini kemudian punya keturunan, entah itu kakakmu atau kemudian kamu, dan setelah itu adikmu. Nah, kakakmu ini kemudian sudah menikah, punya anak. Nah, itu kemudian menjadi ponakanmu. Jika dirunut dari kakekmu sampai pada kamu dan seterusnya nanti, itu adalah contoh sederhana dari pohon sejarah, silsilah keluarga. Berbicara tentang sejarah, ada banyak tokoh yang mendefinisikan sejarah. Seperti Aristoteles mendefinisikan sejarah yaitu suatu sistem yang meneliti peristiwa dari sejak awal hingga tersusun suatu peristiwa yang kronologis. Nah, semisal begini, peristiwa sejarah yang kronologis, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, kronologisnya adalah penyebab bisa dilakukannya proklamasi, yaitu Jepang menyerah karena dibom atom oleh Sekutu. Nah, peristiwa kemudian adalah proklamasi. Peristiwa yang kemudian setelah proklamasi adalah pemberitaan kemerdekaan. Nah, kronologis adalah runtutan peristiwa dari awal hingga akhir. Ada banyak definisi sejarah menurut para tokoh. Ada Herodotus, Ibnu Khaldun, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Dari tokoh-tokoh itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah itu adalah tentang peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi. Peristiwa. Contohnya ini. Nah, ini adalah bukti, fakta, dan sumber terjadi peristiwa sejarah, peristiwa tentang peresmian gedung SMA Stella BC Yogyakarta. Gedung diresmikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1976, dan ini di bawahnya ada nama orang-orang yang meresmikan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu diambil dari sumber-sumber sejarah yang benar-benar menyatakan itu adalah bukti sejarah itu benar-benar terjadi. Nah, ini benar-benar terjadi ya, terjadi peresmian gedung pada waktu yang ini, kemudian peresmiannya adalah ini yang meresmikan. Itu adalah terkait dengan definisi sejarah. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah semua peristiwa masa lalu bisa dikatakan sejarah? Ya, kategori peristiwa itu dikatakan sejarah adalah peristiwa yang berpengaruh pada banyak orang. Ingat ya, kata kuncinya adalah peristiwa yang berpengaruh pada banyak orang. Kalau yang berpengaruh hanya pada sedikit orang saja, itu belum tentu bisa dikatakan sejarah. Semisal peristiwa saya terjatuh gara-gara tersandung kerupuk, aduh. Nah, misal ya, apakah itu dikatakan peristiwa sejarah? Tidak bisa. Itu hanya berpengaruh bagi hidup saya saja, tidak berguna atau tidak memberikan perubahan bagi orang banyak. Itu penjelasan terkait dengan konsep sejarah dari Mbah Semar. Sekarang
kembali ke Semarwayang. Terima kasih. Nah, gitu. Makasih ayah. Kalau gitu, apa yang dimaksud manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan? Gini Ren, manusia itu hidup bersama waktu. Ada peristiwa dan pasti ada perubahan. Manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Itu maksudnya seperti ini. Manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Ada tokoh yang mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah perubahan yang senantiasa hidup bersama manusia. Perubahan dalam sejarah. Perubahan adalah aspek kehidupan yang terus bergerak, mengalir seiring perjalanan waktu. Heraklitus itu mengatakan seperti ini. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan terjadi perubahan. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya berubah. Dari Indonesia itu mengenal zaman di mana ada Indonesia masa prasejarah, tidak mengenal tulisan. Kemudian ada masa aksara, masa sejarah, di mana Indonesia ada kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian Indonesia pada masa kebudayaan Islam. Kemudian Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat. Kemudian proklamasi kemerdekaan. Ada demokrasi liberal, terpimpin Orde Baru, dan reformasi yang sampai sekarang kita rasakan. Itu adalah perubahan yang ada dan menjadi aspek dalam sejarah. Maka Profesor W.D. mengatakan bahwa sejarah itu adalah perubahan dan berkelanjutan. Karena dalam setiap perubahan itu pasti akan ada kelanjutan-kelanjutannya. Kemudian berkelanjutan atau kesinambungan dalam sejarah. Sejarah itu melihat akan adanya kelanjutan seperti apa yang dikatakan oleh Ruslan Abdul Ghani. Dia mengatakan sejarah itu melihat 3 dimensi waktu: masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Apa yang dikatakan oleh Ruslan Abdul Ghani ini itu seiring dengan pendapat oleh Arnold Toynbee. Dia mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Jadi belajar sejarah itu tidak hanya mengkorek-korek, melihat-lihat tentang adanya peristiwa perang, tetapi apa sih gunanya mempelajari peristiwa perang? Mungkin dari peristiwa perang itu ada nilai-nilai tersendiri, bahwa perang itu ternyata merenggut nyawa orang yang melanggar hak asasi manusia. Nah, dari situ belajar
dari sejarah, dari masa lampau untuk masa depan yang lebih baik, maka jangan lagi ada peran yang sampai menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, itu contoh dari belajar sejarah. Nah, gitu Ren. Oh gitu ya. Jadi pasti ada perubahan ya. Perubahannya Garing itu cuma pacaran, putus, patah hati. Pacaran, putus, patah hati. Nah, itu siklus hidupmu. Kamu harus belajar dari sejarah siklus hidupmu yang seperti itu. Kamu harus merubah nasib hidupmu yang seperti itu. Nah, terus kalau begitu sejarah itu unsurnya manusia, ruang, dan waktu. Itu maksudnya bagaimana ya? Maksudnya begini, Ren. Jelaskan, simak baik-baik ya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, melukis namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menagih tertawa. Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Hei, ya, bertemu lagi dengan Basmar. Basmar akan menjelaskan unsur dalam sejarah. Ada manusia, ada ruang, dan waktu. Manusia berperan penting dalam sejarah. Manusia merupakan aktor utama yang sangat menentukan peristiwa sejarah. Mempelajari sejarah adalah mempelajari peristiwa yang berkaitan atau berpengaruh pada kehidupan manusia. Entah itu kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, yang penting berkaitan dengan kehidupan manusia itu. Hasil ide-ide kreatif manusia dan tindakannya dalam ruang dan waktu tertentu berpengaruh pada kehidupan masa kini dan masa mendatang hingga menjadi peristiwa sejarah. Contohnya seperti ini. Di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, ketika Jepang mudah dibom oleh sekutu, Jepang mengalami kekalahan. Kemudian di Indonesia mereka membentuk PKI. Nah, orang-orang Indonesia yang tokoh-tokoh dalam PKI ini memiliki ide. Mereka membuat ideologi yang sampai sekarang kita rasakan, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu adalah peristiwa sejarah dalam hidup PKI pada masa lalu, di mana hingga kini berpengaruh pada kehidupan kita. Bayangkan bagaimana seandainya tokoh-tokoh bangsa waktu itu tidak memiliki gagasan ideologi Pancasila. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Nah, itu contoh bagaimana manusia ini berpengaruh dalam ide-ide kreatifnya
untuk peristiwa yang masa kini dan akan datang. Kemudian terkait dengan unsur yang berikutnya adalah ruang. Ruang ini berkaitan dengan suatu tempat yang berdimensi. Dimensi itu ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis. Semisal kalau kita melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan, ruangnya secara geografis itu terletak di Jakarta. Dan kalau kita melihat itu dimensinya adalah berbagai macam. Yang sangat kental terlihat itu adalah dimensi politik, karena itu terkait dengan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan suatu negara. Nah, ruang ini pada dasarnya walaupun peristiwanya itu bersamaan, tetapi dalam ruang itu bisa berbeda. Seperti pada perang Diponegoro dan perang Padri, kurun waktunya hampir sama. Perlawanan Diponegoro ini tahun 1825 sampai 1830, sedangkan perang Padri 1803 sampai 1838. Jadi ada rentang waktu yang sama, 1825 sampai 1830. Nah, ini secara waktu ada rentang waktu yang sama, tetapi tempatnya berbeda, dan dimensi para pelaku, para pejuang, dan model pergerakan perlawanan itu juga berbeda. Ini terkait dengan ruang. Lalu bagaimana terkait dengan waktu? Mempelajari sejarah adalah mempelajari sesuatu yang terus bergerak seiring perjalanan waktu. Ada konteks setting waktunya. Jadi ketika ada peristiwa proklamasi itu ada setting waktunya. Setting waktunya apa yang menyebabkan Indonesia itu bisa merdeka waktu itu. Nah, setting waktunya karena waktu itu Jepang itu sudah menyerah pada sekutu, sudah lemah. Setiap peristiwa sejarah berada pada kurun waktu tertentu. Indonesia merdeka itu pada kurun waktu 1545. Kemudian era reformasi tahun 1998. Itu peristiwa ada kurun waktunya. Ada, kalau kita lihat urutannya ya, dari sejarah ya, Indonesia pada masa prasejarah. Ini pada manusia purba. Kemudian manusia pada masa sejarah, ketika mulai ada kebudayaan Hindu-Buddha, udah mulai mengenal huruf. Kemudian Indonesia pada masa kebudayaan Islam, Indonesia pada masa penjajahan bangsa Barat, Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi liberal terpimpin, Orde Baru, dan sekarang pada masa reformasi. Kemudian setiap peristiwa sejarah itu berpengaruh pada peristiwa lain dalam kurun waktu tertentu. Ya, hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Peristiwa sejarah Jepang kalah dengan sekutu ketika dibom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini akan berpengaruh pada peristiwa yang lain, yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap peristiwa itu menyebabkan peristiwa yang lain pada kurun waktu tertentu, berurutan. Peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Karena pada peristiwa sejarah itu terus bergerak, mengalir, dan berubah secara kronologis. Jadi setelah peristiwa A terjadi peristiwa B, setelah peristiwa B terjadi peristiwa C. Yaitu sederhananya, unsur waktu itu menjadikan peristiwa sejarah menjadi unik dan waktu ke waktu, dan hanya terjadi sekali, atau yang kita sebut sebagai ain malik. Mungkin ada peristiwa yang seperti peristiwa perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu kan sama-sama perang dunia ya, tetapi secara waktu itu berbeda.
secara waktu, kemudian secara pelaku, negara-negara yang ikut, kemudian ragam peristiwanya itu berbeda. Nah, ini yang saya jelaskan terkait unsur dalam sejarah. Ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Terima kasih. Nah, gitu Ren. Oh, gitu ya. Makasih ya. Karim masih sedih ya. Udah, gak usah sedih terus. Sana tidur dulu. Besok cari pacar lagi. Kalau gitu, Karim besok mau cari pacar 10 ya. Wah, pacar 10. Egois kamu. Punya pacar 10. Maksudnya begini ya, pacarnya 10, tapi yang jadi pendamping hidup setia seumur hidup cuma 1. Oh gitu. Ya udah, silahkan kamu tidur, simpan energi buat besok sehat, cari pacar yang baik. Tapi jangan lupa belajar dari sejarah hidupmu ya. Iya ayah, makasih ya.